Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teriring doa. Mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Mushola Riyadhus Shalihin beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan kawan-kawan dari Biker Maghriban Asmaul Husna yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini wasilah dari saudara muslim, salah seorang kawan kemal Laskar Asmaul Husna yang merekomendasikan untuk Biker Maghriban pada malam hari ini dikunjungi di edisi yang ke-59. Berarti Bapak Ibu kamilah keliling 59 masjid, mushola dan langgar yang ada di kota Palembang ini, dan ini termasuk mushola yang ke-59 yang kami kunjungi pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas tempat yang sudah disediakan buat kami untuk melanjutkan kajian atau sambil berkeliling berkendaraan motor. Jadi kami setiap Rabu malam Kamis berkeliling, Pak. Nah, khusus bulan Dzulqa'dah ini saya membahas tema tentang berkurban. Kalau kemarin saya membahas tema tentang penyembelihan, menyembelih, tentang cara memilih hewan kurban, maka malam hari ini ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu tentang daging kurban. Nah, jadi daging kurban ini dibagi menjadi 2 bagian. Nanti saya akan sampaikan. Ini kenapa saya hari-hari ini terus memotivasi jemaah untuk berkurban, karena saya sedih, Pak, ketika bertanya dengan mushola dan masjid, berapa kok motong sapi? Kati Ustaz. Padahal saya lihat di lokasi sekitar mushola atau masjid tersebut termasuk ya mungkin kategorinya mampu lah menurut saya. Ya, tapi kita melihat banyak masjid dan mushola tidak ada yang menyembelih hewan kurban. Ya. Padahal mereka sholat hari raya di mushola dan masjid tersebut. Karena seabdolnya hewan kurban itu disembelih di mana kita sholat hari raya, Pak. Jadi kalau bapak bakal mudik, misalnya bakal berangkat, maka abdolnya nyembelih di dusun. Kalau bakal balik ke dusun. Jadi kalau bapak sholat di musola ini, maka yang abdol itu yang nyembelih hewan kurban di musola ini. Rasanya tidak mungkin pula dia nyembelih ke dusun sana, dia nyado di sini, ya nak. Udah itu kan ada 5 beradak, mada tidak ada tunjuk kambing sikok di musola dengan masjid. Nah ini banyak, Pak, terjadi. Ini banyak terjadi di masjid-masjid dan musola-musola di kota Palembang. Ketika saya tausiah selalu bertanya, berapa motong kambing, berapa motong sapi? Kati Ustaz, kati amba korban. Ngapo dah kati amba korban? Katanya kati duit galo, buntu. Padahal di rumah itu terparkir mobil, Pak, kadang lebih dari 2. Ada yang sudah terparkir di jalan karena garasinya tidak muat lagi. Ada motor terparkir di situ bukan cuma sikok. Padahal harga sikok motor itu, Pak, lebih dari harga sikok kambing. Bahkan ada sikok motor itu harganya sudah melebihi harga sapi. Berapa motor paling murah sekarang? Atau berapa motor paling murah sekarang? Lama pula tidak beli motor, atau lama ni ani. Siapa yang baru beli motor? Berapa kira-kira, Pak? 20 juta? Ada tak motor sikok? Ada ya 20 juta. Nah, harga sapi, Pak, sampai sekarang ada yang 17,5 juta. Harga sapi sekarang ada yang 17,5 juta. Punya motor 3, Idul Adha tidak nyembelih kurban.
Padahal kata Rasul, man kana lahu sya'atun falam yudha falyamut insa'a nasraniyan wa insa'a yahudiyan. Siapa yang punya kelapangan rezeki, tidak nyembelih hewan kurban, kalau dia mati, matilah secara Nasrani atau mati secara Yahudi. Ustaz motor tuh kredit galau, mobil kredit galau, iyalah. Sekarang hewan kurban nih pajak kredit pula, enggak pakai DP malah. Iya kan? Di masjid mushola sekarang melo arisan Pak 250 sikok wong. Kalau di majelis saya 300.000 sebulan, 10 bulan 3 juta. Tak katik duit kita, tapi merokok tiap hari, rokok 20.000 sebungkus, kali ke sebulan 600.000. Yang inilah kalau mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Berpikirlah kamu deh, yang merokok. Aku tak nyinggung kamu, ya dah. Cuma nyadar ke baik kita tuh, merokok ada duit, arisan kurban katik duit. Maka malam hari ini saya akan melanjutkan kajian dalam kitab Hifayatul Ahyar tentang daging kurban. Ceramah yang sebelumnya bisa Bapak lihat di akun YouTube saya, Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pembagian hewan kurban dalam kitab Kifayatul Ahyar dibagi menjadi dua, Pak. Yang pertama adalah kurban wajib. Apa itu kurban wajib? Kurban wajib seperti kurban nazar. Orang yang berkurban tidak boleh makan dagingnya sedikit pun, harus dibagikan kepada orang lain seluruhnya. Jadi kalau kita kurbannya adalah kurban yang wajib, maka si pengkurban tidak boleh memakan daging sedikit pun. Haram hukumnya, Pak. Bagaimana kurban wajib itu? Termasuklah di situ adalah kurban nazar. Contoh misalnya, kalau anak aku lulus PNS tahun ini, aku benajar nak berkorban. Nah, itu korban nazar itu. Kalau sudah korban nazar macam itu, tidak boleh makannya. Baca aku ni nak nyawa rumah aku ni, Pak. Di rumah aku, bukan rumah tinggal. Rumah aku buat juga dulu kan, buat untuk villa lah, untuk istirahat. Ujinya tu rupa dah acak juga istirahat, Pak. Di kuburan bila kita acak istirahat, apalagi di dunia, ya. Di kuburan bila kita acak kita baru nak istirahat, malaikat datang. Baru nak datang istirahat, malaikat datang. Datangnya ada dua, Pak. Ada yang nanya, ada yang nangani. Ya tergantung amal kita lah kira-kira, ya. Aman yang amal bagus tu diajak berkawan gitu, Pak. Aman yang banyak dosa, banyak tukang silap-silap di dunia ni, Pak, yang tukang netak-netak ini, tukang potong anggaran ni, oh selesai, Pak, itu. Sikok datang nabok, malaikat di situ. Hati-hati itu. Jadi, aku nak nazar, Pak, kalau rumah aku laku, aku nak beli sapi, Pak. Kemarin sudah aku ajak tukeran, Pak, wong yang toke sapi. Di rumah aku tu nak aku jual 550 juta. Jadi aku sini ke 500, 50 juta aku beli sapi yang kau jual 50 juta itu juga. Aku lah najar, Pak, kalau dibelinya sini ke 500, kau ambil lah sapi itu. Nah, aku motong sapi sikok. Nah, kalau aku jadi, aku tak boleh makannya daging itu, Pak. Beneran jadi tak jadi juga, memang tak baca makan daging aku ni, Pak. Habis juga makan cuma telur ni lah, ya nah. Jadi kalau korban nazar, Pak, korban yang kita niatkan, maka itu kita haram makan dagingnya. Itu namanya korban wajib, Pak. Jadi kalau bapak misalnya berkorban seperti itu, karena nazar misalnya lulus anaknya sekolah, atau kalau anak aku lulus SMA misalnya ini nak diterima di Unsri, aku tahun ini nak motong kurban misalnya, motong kambing, bapak tak boleh makan dagingnya. Karena itu tergolong sebagai korban wajib. Ada yang kedua namanya korban sunnah, Pak. Apa korban sunnah itu? Kurban sunnah adalah orang yang berkurban boleh mengambil makan dagingnya. Bahkan menurut sebagian ulama wajib memakannya. Dalam firman Allah surah Al-Had, fakulu minha, maka makanlah daripadanya, maksudnya dari bagian hewan kurban tadi. Yang mana hewan kurban yang sunnah tadi? Yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang tadi saya sampaikan. Man kana lahu sya'atun falam yudha falyamut insa'a nasraniyan wa insa'a yahudiyan. Siapa yang punya kelapangan rezeki di pada hari raya Idul Kurban, maka dia tidak menyembelih hewan kurban. Kalau dia mati, matilah secara Nasrani atau mati secara Yahudi. Nah, jadi bapak yang punya duit tahun ini motong hewan kurban, itu namanya korban sunnah, Pak. Atau bapak yang melo arisan, itu namanya korban sunnah. Bapak disarankan makan bagian daripada dagingnya, sebagian. Bahkan menurut para ulama wajib bapak makannya malam. Mengambil sebagian dari hewan kurban yang kamu sembelih tadi. Minimal pacak untuk makan sehari menjadilah. Karena Abdulnya sebaik-baiknya hewan kurban itu, Pak, kita makan habis hari itulah.
Jangan pecah Haji Muhyiddin minta paha depan paha belakang, ambeklah dia galau kan. Ngawak sapi, ngawak kambing, ke musola potong kepak je kita ambek paha depan paha belakangnya. Ambeklah kau galau bae habis kata lagi istrinya ya. Maka ambillah sebagian. Nah, itu termasuk korban sunnah. Korban sunnah ini kita diperbolehkan makan dagingnya, bahkan menurut para ulama ada yang mengatakan kita wajib makan bagian daripada daging itu. Atau bapak-bapak yang melo arisan ngumpulin duit 310 bulan cukup 3 juta, maka bapak termasuk berkorban sunnah ya. Dalam pendapat yang benar, sunnah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min syairillah, dan telah kami jadikan kamu unta-unta itu sebagai salah satu daripada syiar Allah. Jadi menyembelih hewan kurban ini termasuk ibadah taqarrub ila Allah. Inna atainakal kautsar fasholli li rabbika. Perintah Allah cuma 2, salatlah atas nama Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kita ini diperintahkan Allah, Pak. Nabi Allah Ibrahim itu nyembelih anak. Kita tak ada nak nyembelih anak, Pak, nyembelih kambing bae. Inilah nyembelih kambing lagi kadangan, aduh dah acak ngato kenyuan apa dak tahu lah ngapo kita ni. Beli HP berpuluh-puluh juta sanggup. Kadangan HP yang di tangan kita tu, Pak. Di tangan-tangan laskar ni taklah menapi ini murah. Mengapi HP yang laskar-laskar pegang ini. Kadang lebih mahal daripada kambing, Pak, rego HP ni. Motong kambing tak sanggup, berganti-ganti HP setiap tahun. Tak ngerti anak ngapo permasalahannya, Pak. Memang kita kalau untuk Allah ni kita basah. Kita ni kalau untuk Allah ni, Pak, berekinan bukan main, Pak. Tapi kalau bab urusan dunia bukan main. Segala dihambur-hamburkan kalau untuk urusan dunia ni, Pak. Wong kadang nak bangun musola, Pak, berat. Maka tadi aku tanya dengan muslim baru Ustaz, aku jengok, bagus ini, alhamdulillah. Ada kadang aku pernah ceramah, Pak, mic ini dikebet dengan karet. Yang ini hilang mungkin, aku tak tahu juga. Dia jepitan jemuran. Oh ya Allah, berapa sen lah, Pak, rego mic ini nih. Sampai nak pakai jepitan jemuran tu kadang kan ya Allah, dak kalu juga kita ngawasinya, Pak. Tapi kalau untuk urusan dunia, untuk biduan nyanyi misalnya agen tunggal, itu mic-nya tanyalah sama Toto ini mantan soneta Toto ini. Iya, soneta Roma Irama, Pak. Ini kan ngomong sini nih, ngomong parame suara ini ya. Itu mic untuk penyanyi itu kata Toto ini harganya 20 juta, Pak. Mic untuk nyanyi-nyanyi biduan menjoget. Eliran Ustaz, ninjuk mic weng-weng yang kebet karet tadi, ya Allah. Ada juga yang mic macam inilah dipegang lah dilipat macam ini, dibungkus lakban. Astagfirullahaladzim. Memang kita ni kadang terlalu nian, Pak, memang. Untuk guru ngaji bayaran di TKTPA itu kadang aku tanya saja berapa bayaran iurannya? 5.000, Ustaz. Ya Allah. 5.000 tu nunggak 5 bulan. Kalau yang les bahasa Inggris ni tadi, Pak, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa apa ini 100.000, kata yang nunggak. Memang kita galak keterlaluan, Pak, dengan Allah ini, memang aneh juga. Termasuk bab kurban ini. Untuk beli mobil, beli motor, beli emas, beli HP ini sanggup. Tapi untuk berkurban ini berat nian kita. Padahal la yanalullahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kurban itu, Pak, membuktikan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim menyembelih Ismail kecil itu untuk membuktikan bahwa dia lebih cinta Allah daripada cinta anak. Kita ini lebih parah, bukan cinta anak, cinta harta. Cinta harta gitu nih, lebih parah lagi daripada cinta anak itu. Dan kita selalu bersembunyi dengan kalimat tidak mampu. Padahal sebenarnya kita ni mampu, tapi tidak mau. Uji ku tadi duit beli rokok 20.000 sebungkus sana. CC ke 10.000 be. Tiap hari 10 tabung ke kan di rumah kan masuk ke kotak. Sebulan pergi ke musola, Pak, iuran kurban 300. 10 iuran kurban 300, 10 bulan 3 juta. Lah baca beli sapi sokongan wong tojo baca, nak dibeli ke sikok kambing baca. Apalagi daerah kamu ni tahu ni anak banyak kambing, Pak, pinggir-pinggir sini ni. Ya, aku kan lewat sini kalau sama kan pakai Asmawi kalau situ kan kambing kalau sini, Pak. Ya bukan ditangkap, maksud aku tuh beli, Pak, tanya. Dan lebih murah kalau kita beli dengan wong yang miaronya itu kan. Lebih murah lah maksud aku tuh.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah menjadikan unta-unta itu kata Allah sebagai siar. Maksudnya tuh tunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Makanya korban itu yang terbaik itu tentu yang paling mahal, yang paling baik, yang paling bagus, Pak. Jangan sampai kita dengan Allah ini kita ambeknya baik dengan Allah, tapi Allahnya kita tinggalkan. Makanya kita disenggung oleh Allah. Inna a'tainakal kausar. Begitu banyak nikmat yang sudah kunjuk ke dengan kamu nih, banyaknya bukan main. Nah, itu bahasanya itu, Pak. Aku sering, ini kan pedagang-pedagang kalau ini pedagang martabak, ini pedagang kelontongan, ini baju batik, ini makanan burung. Toto ini bingung apa beri juga toto. Iya, apa teknisi. Nah, ada. Ini kalau nak dihitung-hitung, Pak, nikmat yang ditunjukkan oleh Allah ini luar biasa. Cuman memang kita ni lah, apalagi Kak Heri ini 12 beradik Kak Heri 12 beradik Pak, PNS galau Pak. Ini Kak Heri, jemaah aku ni. 12 beradik Pak, PNS galau dari wong tuanya PNS. Aku pertama kenal dengan beliau ni tak percaya, madai PNS galau. Rupanya setelah aku tahu penjual nasi soto. Itu pula. Jadi dari bapaknya ni memang penjual nasi soto di Mawar Kak Heri. Dari Mawar lama dulu Pak. Anak-anaknya nurut galau, Kak Heri ni anaknya Kak Heri jual soto galau. Jadi rupanya 12 beradik PNS, penjual nasi soto rupanya. Enak. Jadi tak kata masalah, nak pecat-pecat lah. Mungkin nak pecat kan honor-honor sekarang. Tak kata lagi honor-honoran kayak hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, artinya banyak nikmat-nikmat yang ditunjukkan oleh Allah ni dengan kita, Pak. Banyak, maka kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu atas nama Tuhanmu, lalu kemudian wanhar dan berkorbanlah. Imam Ghazali berpendapat disedekahkan semua itu lebih baik. Kalau tidak, separuh disedekahkan dan separuh dimakan. Berdasarkan firman Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isa fakir. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Surah Al-Had ayat 28. Ini pembagian daging kurban tadi, Pak. Jadi daging kurban sunnah ini tadi, kurban sunnah ini tadi, sebagian disedekahkan pada fakir miskin, sebagiannya lagi dimakan. Oleh siapa? Oleh yang punya, oleh yang berkurban. Atau dalam pendapat lain, Pak, ulama lain berpendapat sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, maksudnya karib kerabat, sepertiga lagi disedekahkan kepada orang fakir miskin. Berdasarkan dengan firman Allah, wa'atimul qani'a wal mu'tar. Ini yang pendapat paling banyak dipakai, Pak. Dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta, dan orang yang meminta. Maksudnya wong yang tidak meminta ini, Pak, wong kayo. Makanya kemarin aku ngisi cawesan, ditanya, Ustaz, boleh tak daging kurban ini diunjuk dengan non muslim? Boleh, Jiku. Dari mana ngembeknya? Dari sepertiga yang tidak minta ini tadi, Pak, karib kerabat. Jadi kan hewan kurban ini kan misalnya dia disembelih, itu dibagi 3 dulu, Pak, kalau kami. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk karib kerabat. Jadi wong kaya boleh, Pak, nerima daging kurban ini. Bapak sebelahan dengan wong kaya misalnya, ya. Tapi dia tak ada nyembelih kurban. Boleh, Pak, enjoi. Jangan kamu benci malah, enjoi biar dia malah terpukul. Dia terpukul, Pak, dia tak nyembelih kurban, dia kaya, kita tukang becak tadi nyembelih kambing. Kita antari, Pak, nyecipi kurban aku, Pak. Oh, itu nyambuk yang luar biasa, Pak. Kamu aku cerita sholat Jumat, sebelahnya ini pembisnis, sebelahnya ini tukang becak. Waktu celengan lewat, wong pembisnis ini wong kaya, wong sogi, Pak, masuk ke 5.000. Giliran celengan digeser ke tukang becak masuk ke 100. Terpukul nian, Pak, wong kaya itu, Pak. Langsung ditepak nih tukang becak itu, Mang, salah dah. Maksud dia tu tak percaya, dia pengusaha, pebisnis, wong hebat, 5.000, ini tukang becak 100.000. Terpukul dia, Pak, itu cara mukul wong itu. Sampai dia kaget, tukang becak nak masuk ke duit 100, dia cekelinya tangannya. Mang, salah tak kau tu? Ngapo je mang becak ini? 100. Lah iya ngapo? Dia ni tak percaya, Pak, dia 5.000, tukang becak 100. Salah tak kau tu? Dia mula pula titipan wong je tukang becak ni. Jadi tu, waktu mamang ini nak pergi ke masjid, ada orang kaya nitip. Mang nak ke masjid, yo. Nitip mang 100, masuk ke di celengan Jumat. Nah, tu pokoknya pengusaha ni tadi kepo, bahasa budak muda ni, kepo, Kepo, galak ngaguk gawe wong. Mungkin salah nak ngurus rezeki wong. Kadang kan, Pak,
Wong ni kita jengok biasa-biasa bae, kadang kan rezekinya luar biasa. Dah acak, dak usah kita nak ngurus-ngurus si gawe wong, biarlah, ya. Jadi kalau ada wong kaya dak berkorban, Pak, jangan kamu musuhi, jangan kamu katoi, sembelih njuk. Dari mana Ustaz kita ngembek? Dari korban sunnah tadi, sepertiga bagian untuk karib kerabat. Ada yang non muslim, misalnya, ini muslim ini, ada yang non dia ni. Nah, ini kan muslim, ada non muslim ini kan. Nah, kalau yang non muslim boleh Ustaz injak, boleh ambil dari yang karib kerabat tadi. Nah, tapi dengan catatan Pak, dia bukan kafir harbi, bukan orang yang non muslim yang memusuhi Islam. Ada orang yang non muslim tapi dia cak sangaran dengan orang Islam itu tak usahlah Pak, macam itu. Ya, nyengok darah, nyengok rai naik darah kita, ya dah. Ada kafir-kafir yang zina Pak, dia non muslim tapi dia bertetangga dengan kita baik. Aku di rumah Pak, jadi Pak bertetangga dengan pastor Pak, sampai mati pastor itu Pak dengan aku, tak pernah terlibat apa-apa Pak, tak pernah ribut maksudnya. Kan di rumah aku tu malam Jumat ada zikir Pak. Setiap habis zikir Pak, dia diantari makanan kami berzikir Pak. Apa yang kami makan berzikir, diantari. Kadang kan kalau kami tak nganteri, dipinta oleh bininya, Oma aku manggilnya. Oi nak Ustaz, mana Oma nak makan yang makanan zikir semalam. Saking kenyang tu Pak. Sampai dia meninggal dunia Pak, sampai apa hari ini Pak. Baik aku dengan dia, dengan anak-anaknya. Lebaran dia Pak, diantar. Dia kan aku ni hobi makan ini apa namanya, sambal tempe Pak. Itu makanan aku ni, sambal tempe dengan campur kacang itu. Nah, dia tahu aku senengnya itu Pak. Kapan lebaran Pak, dibuat kenyo. Nah itu aku salut dengan dia ni Pak. Wong non muslim padahal. Dia tahu kesenangan aku Pak, dianterinya. Ini murid bertahun-tahun dengan kita, caidak kan. Ini yang kadang masalah ni di sini kadang. Iya, bukan ini bagus kalau yang di sana maksud aku tuh. Itu non muslim Pak, setahun sekali diingat kenyo makanan kesenangan aku dianterinya. Ini murid setiap hari sama kita lewat sambal tempe dak diantar kenyo ini. Aku ni dah ajak makan yang menyawa Pak, dak bisa makan daging, dak bisa makan apa namanya ayam. Bukan ada ilmu, bukan, memang dari kecil atau abah aku kalau diunjuk makan makanan yang menyawa, aku ni galak muntah dulu Pak. Jadi kapan diunjuk makan yang menyawa keluar, diunjuk makan yang menyawa keluar. Dari kecil memang. Makanya aku tunjuk nama Ali ni anak langka Indonesia. Agak langka aku ni Pak. Makannya agak mele. Jadi makan aku ni tempe telur, itulah tiap hari Pak. Nah, tapi alhamdulillah sehat aku sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada wong kafir atau non muslim yang dia tidak memusuhi kita, apa namanya? Kasih Pak, motong korban. Enggak apa-apa. Kami di masjid tempat saya Pak, apa namanya? Ada wong non muslim. Kami injau hewan kurban. Dia baik. Dengan aku baik, dengan masyarakat baik, sebelahan masjid. Ada nampak yang dia sudah non muslim, awak minoritas, kita ajan makimik, dia nak ngamuk-ngamuk. Ada kan yang di TV, di medsos, kena itu yang kati aguk tu Pak. Ya kati aguk, kita tinggal di tempat wong muslim. Ya harusnya kita kan melok kebiasaan wong. Pecah bapak lah kira-kira, nah aku tanya, ya tak? Bapak pindah rumah di Bom Baru, ya tak? Dekat Peti Kemas. Wong mindah ke peti Pak malam-malam tu kan luntang luntung. Mana bapak nak ngamuk dengan dia? Oi, alang kerebot kamu ni. Jangan marah dengan dia. Harusnya kamu jangan pindah rumah dekat situ. Kamu pindah rumah dekat kereta api, dekat rel. Kapan malam-malam kan banyak guruk. Harusnya jangan nyala ke kereta apinya. Kamu pindah baik, jangan di situ. Kita lah dewean, non muslim. Wong ajan ribut-ribut. Ini yang namanya kati aguk tadi Pak. Dah galak bertetangga harusnya dia menikmati. Ngapa ya dia kita dewean Pak. Harusnya kita meloi wong banyak. Ya meloi. Apa yang kendak banyak ya kita meloi, harusnya macam itu. Nah, kalau kita ketemu non muslim yang dia tidak memusuhi Islam, bagi Pak hewan kurban itu ambil dari sepertiga bagian apa namanya karib kerabat. Lalu sepertiga lagi diberikan kepada fakir miskin. Makanya kami kalau nyembelih hewan kurban Pak, tapi ini juga jadi masalah sebenarnya, termasuk masalah orang-orang tak galak berkorban di masjid atau musola itu. Terkadang memang pengurus masjid musola juga kadangan ada serado Pak. Kenapa kau ngomong ada serado? Kadangan tidak amanah. Kenapa kau ngomong tidak amanah? Kadangan sapi nyembelih 10 ekor sebelah rumah musola Pak, tak dapat. Nyembelih sapi 10 ekor, wong yang biasa solat di masjid tak dinjau. Kita ni kan bertahun-tahun Pak, kecilan siapa yang jemaah ajak kamu. Nah, aku yakin ini pemain inti kalau ini. Ini pemain inti ni Pak. Kalau nak nyingok pemain naturalisasi lebaran kaget.
Itu naturalisasi kalau ini banyak ini. Pemain bayaran ini. Ya. Ini pemain-pemain inti kalau ini Pak ini. Rata-rata lettingan James Bond kalau memang. Ya kalau pemain-pemain inti itu rata-rata lah 007, 002 lahirnya tuh maksud aku tuh ya. Lah pensiun kalau. Wah. Tadi aku ceramah ini Pak di Bukit Golep. Reuni alumni SMP 1 tahun 71. 71 aku lagi belum lahir. Aku lahir 78. Jadi mereka ni umur 60 Pak berkumpul. Kataku top, bagus. Ngapo? Reuni itu bisa CLBK. Penyebabnya reuni itu CLBK Pak, bukan cinta lama bersemi kembali. CLBK itu cerita lama bersemi kembali. Oh, ingat ke, oh kau dulu Allah, kau ni yang galak minggat. Wah, mulai kayak gitu macam itu Pak. Kalau berkumpul dengan kawan-kawan kan, kau ni yang waktu ulangan dulu galak manjang kepala ngepek dengan aku. Wah, aja kita kan tahun 71 Pak. Uji kawan kau ni no, makam tabak 3 ngaku 2. Ingat kan dulu kan makam tabak mbek ini gitu kan. Tahu gak lo Pak kawan-kawan gitu. Sekarang lah nomor 60 Pak, lah sudah 62, 63 lah pensiun galo mereka itu. Ngomong ke bagus ini membangkitkan memori otak. Kenapa? Wong amnesia Pak. Wong amnesia itu supaya dia ingat, disuruh ingat kisah-kisah yang lama kan. Disuruh ingat Pak. Wong kalau wong amnesia itu pelupa, kan dicerita ke cerita-cerita lama dia Pak, dia masa kecil untuk membangkitkan memori dia. Jangan cerita keangsuran dia, tambah hilang memorinya. Yo kau angsuran situ belum bayar, ngeblank Pak. Kadang kita tidak amnesia nih, lagi caca amnesia. Kalau sudah ngomong ke utang nih, kadang aneh nah. Maka sepertiga bagian daripada hewan kurban ini tadi Pak potong. Nah kalau kami Pak disembelih, dipisahkan dagingnya Pak. Dipisahkan daging dari tulangnya, ditimbang berapa berat dagingnya, berapa berat tulangnya, baru dibagi 3. Nah, ini yang saya bilang panitia harus amanah dari Pak. Kadangan mohon maaf, panitia kurban ini memberikan daging kepada yang berkurban, sama pecah yang nerimo itu Pak. Cuman sekantong diunjuk sekantong pula, padahal yang berkurban beda hasilnya. Pak saya nih Pak, maaf dan biasanya Pak sebelum saya jadi ketua masjid dulu Pak, sikok 2 wong cuman berkorban Pak. Tahun kemarin saya motong pertama kali Pak di masjid kami Pak, 11 sikok sapi Pak. Belum pernah dalam sejarah masjid itu berdiri motong 11 sikok sapi. Ngapo? Wong seneng kalau Pak Ustad mau kasih nian. Ngapo mau kasih? Pak kemarin kami beli sapi 17,5. Rata-rata berat daging nyobaet tanpa tulang itu 90 kilo, hampir rata-rata Pak. Ada yang sikok 100 lawi malah. 90 kilo ini tadi Pak dibagi 3, 30 kilo punya yang berkorban, 30 kilo punya karib kerabat handai tolan, 30 kilo punya fakir miskin. Kalau karib kerabat dengan handai tolan dengan fakir miskin kan tergantung kupon Pak, berapa jumlah kupon yang disediakan. Tapi kalau yang berkorban kan sudah jelas wongnya, ada wong 7. Jadi kalau daging itu 30 kilo kan 90 kilo Pak dibagi 30. Berarti 30 ini kalau yang punya berkorban kan jelas Pak dibagi wong 7. Berarti si kok wong harus membawa daging yang berkorban 4,2 kilo Pak. Daging timbang 10 kilo. Bagi 3, 10 untuk yang berkorban. Sekitar masing-masing bawa 1,5 kilo atau 2 kilo tulang. Woi Pak, dia mawa daging tuh no, terberot-berot. Ini 4,5 kilo hampir. Ini 2 kilo, no, ada yang minta gawak kuong. Selama ini ngawak sambil berjalan, nenteng-nenteng diuntal gitu. Ya sekantong cuma. Lantak kita nih tadi cara bener nian. Makanya hidup ini Pak kalau dia urus cara bener nian, sebenarnya sejahtera kalau Pak, yang berkorban sejahtera, yang menerima fakir miskin sejahtera, tetangga sejahtera, terbagi kalau sekampung Pak. Dak kati yang lewat Pak. Kami kemarin 600 kupon kalau tidak salah. 4 apa 5 RT. Selama ini tetangga masjid lagi tidak dapat. Jadi kami potong Pak, terbagi kalau. Jadi kalau dikelola dengan benar sebenarnya makmur kalau. Sama aja negara gitu nih Pak. Kalau dikelola dengan benar, oh sebenarnya Pak sejahtera kalau gitu nih. Ado galo gitu Pak, di Arab itu cuman kurma bae Pak. Mana ada cepedak di Arab itu. Nangko Belanda ada di sana, kolang kaling. Mana ada. Cuman kurma tulah. Ada. Di Indonesia nih ada galo. Indonesia nih, woi kurang buah apa yang tak kati di Indonesia nih Pak. Seluruhnya ada, bahkan kurma sudah ada yang nanam Pak sekarang. Di Indonesia aku nanam juga di Gandus, di ke rumah yang aku jual tadi. Tak tumbuh-tumbuh. Kurma tak tumbuh-tumbuh, rumah tak laku-laku dah, cocok dengan rumah itu ya. Nanam aku kurma Pak, tunjuk batang, 2 batang. Tok hidup dia tapi tak ada subur. Memang
mungkin lahannya beda kali Pak ya, dengan Arab. Tapi ada yang berhasil Pak nanam kurma ini. Berhasil ditanam. Artinya di Indonesia ini Pak segalonya ada Pak. Segala buah ada, harusnya lebih makmur. Cuma karena ngelolanya tidak benar nih tadi, ya itu tadi. Banyak yang korupsi, banyak yang maling, banyak yang nyuntik, banyak yang nyunat, banyak yang ini. Inilah akibatnya kita susah sepanjangan. Sama cak berkorban ini tadi. Kalau dikelola dengan benar, ternyata sekampung anget kebagian galo Pak. Dapat galo mereka. Ngapa kita benar? Yang berkorban juga senang. Kamu jangan pula berpikir, alang kalau mak mambang itu Ustaz dapat 4,5 kilo. Ya kau tuh keluar duit, melok jadi korban. Berkorban lah tidak. Waya modal pisau karter, dapat 1 kilo jadilah. Ya kita ada serado pula kadang Pak, modal lah pisau karter, ya dah. Nah, tidak ada nyenggung Pak, kamu tersinggung alhamdulillah. Ya, memang ada serado nih kan kita kadang. Bermodal lah tidak, nyembelih kurban tidak, boleh pisau karter ngawak 3 kilo. Uang berkorban boleh 1 kilo, wah mati ngantuk Pak, kamu macam itu asli. Maka hewan kurban yang sunnah ni tadi Pak, menurut sebagian ulama ada di sepertigokan. Sepertiga punya yang berkorban, sepertiga punya fakir miskin, sepertiga punya karib kerabat. Hal yang harus diperhatikan dalam berkorban ini, fungsi kurban untuk dimanfaatkan atau dimakan. Maka daging dan kulit tidak boleh dijual, tidak boleh diambil untuk upah. Abu Hanifah berpendapat daging dan kulitnya boleh dijual dan harganya berapa dapatnya disedekahkan. Menurut penulis Imam Taqiyuddin boleh menjual kulitnya dengan harganya tapi disedekahkan. Ini yang harus diperhatikan. Banyak masjid dan musola yang menjadikan kepala, kaki dan kulit sebagai upah, haram. Bahkan kata Rasul, wala udiyata lahu, tidak ada kurban baginya. Jadi yang galak jual ke daging, kepala, kulit dengan kaki ini Pak, la palau dia talahu, tidak ada bagian korban dari dirinya. Lalu mak mana Ustaz tukang potong? Tukang potong dibayar Pak. Sokongan yang berkorban, mau berapa mau berkorban? Mau 7 Ustaz sikok sapi. Mau 7 sikok sapi masing-masing 100.000. 1 kali 7 700. 500 untuk upah yang motong, 200 untuk beli kantong asoy dengan makan siang. Kelar. Selesai Pak. Jangan ngambil duit musola, jangan ngambil duit masjid. Itu kan sapi kita Pak. Ya keluar kalau duit kita. Alang kalau mak kita. Sapi kita, nitip di musola, lah dijagoi wong musola, disembelih oleh wong musola, sudah disembelih lah boleh dagingnya pula. Mentu duit dak kalah. Bayarlah 100.000. Makanya musola boleh Pak. Misalnya nitip kambing untuk nyembelih musola, sikok kambing 100.000. Bukan untuk ketua musola. Duit 100.000 itu untuk yang nyembelih. Pak, kalau kamu kira lemak Pak nyembelih sapi itu. Oh Pak, kamu belum nyicipnya diterajang ke sapi. Waduh. Iya, ini ada lagi aku video baru sapi itu. Bapak itu ngikat kepala, dimasuk ke macam ini Pak. Saat bapak itu mental ke pojok, terajang ke gelantum. Pecah, mau ngegol ke sepak bola itu. Ini sapi pendidikan ini Pak. Ini sapi luar biasa Pak. Pacak nerajang nih. Apalagi kamu yang galak ngembek biji kambing, hati-hati Pak. Itu kamu. Kadang kan kambing itu belum mati, biji lah lepas. Itu kaget kamu Pak di akhirat Pak. Duluan dicari kambing itu kau ngemtak biji aku kelantau. Rajang kenyol oleh kambing itu nian Pak, serodoknya macam-macam. Kamu hati-hati. Maka mulai takut kalau yang galak ngambil biji ini, tobatlah, minta maaf kamu dengan kambing itu. Maka Bapak Ibu yang harus diperhatikan daripada berkurban ini adalah tidak boleh menjualkan daging, kulit, kepala dengan kaki. Tak boleh dijadikan upah. Menurut Imam Abu Hanifah boleh dijual. Ustaz, kulit ini tak pacak wong ngelolanya Ustaz. Mak mano? Boleh kamu sedekahkan. Kalau kami ada wong KM12 atau KM Medi ini kalau diminta wong untuk makan Pak, dibelah-belahnya, kulit itu dijemur Pak, dijadi ke kerupuk, digoreng sama mereka, dimakan. Janganlah. Atau dak katik nanti nak mintanya juga, ngelolanya kita dak baca, jualkan dengan yang biasa ngumpul ke kulit. Berapa sih kok? 200.000. Berapa nyembelih? 10 sapi. 2 kali 10, 2 juta. Mbak duit 2 juta, panggil wong fakir miskin di sekitar masjid dan musola, bagi ke duitnya. Itu menurut Imam Abu Hanifah boleh. Menurut mazhab Syafi'i tak boleh Pak. Tidak boleh
dijual. Tetap harus diserahkan baik. Nah, ini yang harus menjadi perhatian daripada kawan-kawan pengurus mushola dan juga panitia kurban. Jangan sampai nanti kita rencana nak beramal malah jadi dosa. Kenapa? Karena maaf nih Pak, duit kepala ini, duit kaki, duit kulit kadangan masuk ke kantong ketua panitia. Kadangan Pak belum nyembelih sapi, ada yang tukang kulit kayak keliling dia Pak. Berapa nyembelih Pak? 10. Nah Pak panjar dulu 1 juta. Uji ketua kurban ini bagian Pak Ketua. Mati ngantuk Pak Ketua itu asli Pak. Tidak kata kitabnya itu. Di mana pelajarannya? Tidak ada yang ngajarkan. Yang ada kata Imam Abu Hanifah tadi boleh. Ini nah Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Dijual tetapi disedekahkan. Sama menurut pendapat Imam Taqiyuddin pengarang kitab ini, penulis ini. Boleh dijualkan tapi duitnya sedekahkan, bukan balik ke ketua panitia. Apalagi kepala. Tak kata urusannya Pak nyembelih kepala langsung ngawak balik. Ini kebiasaannya kalau di kampung-kampung Pak. Siapa yang nyembelih mawak kepalanya. Padahal tak kata ajarannya Pak, kepala sapi itu dagingnya pacak 5 kiloan, 4 kilo Pak. Apalagi sapi yang gemuk yang cak muslim ini berisi macam ini. Itu daging, iya Pak, kepala ni daging di kepala ni paling banyak ini. Kapan disaset pacak 5 kiloan. Bayangkan kamu yang berkorban dapat 4 kilo, kamu modal pisau buruk tadi dapat 5 kilo, alangkah lemaknya Pak. Jadi tak kata istilah yang nyembelih itu mawak kepala sapi. Yang benar tu ngawak kepala dia balik, benar. Kepala yang nyembelih itu kepala sapi tetap ditinggalkan. Baik, 5 menit lagi menjelang azan Isya. Mungkin kita persiapan untuk pelaksanaan sholat isya berjamaah. Itulah bab dari bagian berkurban yang kami nukil dari kitab Kifayatul Ahyar, yang harus menjadi perhatian kita semua di dalam penyembelihan hewan kurban. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Ada salah minta maaf, pada Allah minta ampun. InsyaAllah nanti kita akan berbagi bagaimana cara membagikan hewan kurban pada pertemuan malam Kamis yang akan datang. Tetap bersama kami Biker Maghrib Asmaul Husna setiap Rabu malam Kamis live dari akun Instagram Kemas Muhammad Ali. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ini pacak yang diambil oleh Mansur ini kan. Letak aja itu ya, bagikan ya. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat. Ada salah kami minta maaf, pada Allah minta ampun. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa mubarakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.